Dengan kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah untuk mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah lebat menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percayakan. Amin. Selamat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat siang. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Baik, kita sudah mendapatkannya. Mari saya undang kita untuk bagi sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan sudah saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga, katakan amin. Siang di Tuhan, kita membaca berikan 3 tiang. Bapak Ibu serta Tuhan akan membaca ayat genap, ayat 36, dan saya akan membaca ayat ganjil, ayat 37 dan seterusnya sampai ayat 46. Dan Bapak Ibu serta Tuhan akan membaca lebih dahulu. Saya akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku ikut ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku memilihnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang begitu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita berdiri, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Dan amin. Nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang kita boleh dengarkan pada siang hari ini, yang dimana bahwa Tuhan Yesus bersama para muridnya, 12 orang, untuk datang ke suatu tempat yaitu bernama Getsemani. Ya, ayat 36 kata, "Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, 'Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa.'" Ya, firman Tuhan mengingatkan kita kembali ya bahwa untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu sangat sulit. Ya, gampang-gampang susah. Semalam waktu saya mimpin remaja, saya tanya anak remaja, kita melakukan kehendak Tuhan susah atau gampang? Kebanyakan anak remaja menjawabnya susah gampang. Ya, ada yang susah gampang, ada yang gampang susah. Ya,
Jadi kebanyakan jawabnya gampang susah atau susah gampang, ya. Kalau saya sering mendengar itu kata orang, ya. Kata orang kalau orang berjudi itu nggak ngantuk katanya. Ya, katanya kalau berjudi itu bisa sampai pagi pun nggak tidur, is okay. Ya, makin judi itu makin semangat. Ya, apalagi lagi menang, ya kan? Makin semangat dia, ya kan? Kalah dikit menang makin semangat katanya. Ya. Jadi kata orang kalau berjudi itu tidak ngantuk. Ya. Padahal apa? Padahal gara-gara judi itulah maka orang menggadai apa? Menggadai sertifikat tanah, sertifikat rumah. Ya. Gara-gara judi itulah orang menggadai apa? Menggadai STNK kendaraan. Gara apa? Gara-gara kalah judi. Tapi itu yang membuat semangat. Itu yang membuat enggak tertidur. Bahkan apa? Ada di tempat-tempat yang kita pernah pelayanan, ya, kita pernah dengar gara-gara judi, yaitu apa? Istrinya digadai. Ya. Istri jadi bayaran, kasihan. Ya. Istrinya muda, bayar gara-gara kalah judi kepada kakek-kakek untuk temenin, bayangin. Itu yang membuat semangat, itu yang tidak membuat ngantuk, ya. Bahaya, ya. Padahal itu yang mencelakakan hidup kita, ya. Tetapi di sini kita belajar, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan itu memang gak gampang, ya. Gampang-gampang susah, gak gampang, ya. Kenapa? Karena sekarang giliran saya yang untuk memanggil anak-anak kalau bangun subuh, ya. Bangun subuh itu bangun pagi. Istri saya dulu pertama yang memanggilkan saya. Istri saya memanggil saya bangun, dan giliran saya memanggil anak-anak. Jadi kalau dulu itu istri saya manggil saya bangun, manggil anak-anak bangun, ya. Giliran panggil saya bangun udah agak kurang menyenangkan, ya, karena saya kuat tidur, ya. Saya kalau udah tidur itu tak ada bangunkan tuh saya bisa tidur sampai siang mungkin, ya. Saya kuat tidur. Jadi istri saya panggil saya bangun pagi aja itu udah berat sekali. Tambah lagi panggil lagi Victor, tambah lagi panggil Vincent, tambah lagi panggil Mercy, ya. Jadi membuat dia berat sekali. Sekarang Tuhan beri dia hikmat. Dia bangunkan saya dan saya membangun Victor, Vincent, ya, dan Mercy seperti itu. Jadi membagi pekerjaan, ya. Jadi saya memanggil anak-anak kami. Dan biasanya saya panggil anak yang nomor 3, ya. Kalau dia sudah bangun itu biasanya dia berdoa, ya. Dia bangun, dia rungkuk, dia berdoa, ya. Dia bangun pagi. Memang agak sulit dikit panggilnya, bangunnya seperti saya, ya. Kalau tidur susah dibangunkan. Sudah bangun, dia kebiasaannya dia berdoa, dan saya keluar dari kamar, saya cuci muka, saya gosok gigi, dan selang beberapa waktu kemudian saya datang lagi. Saya lihat kok ini anak kok doanya belum selesai, ya. Kok doanya belum selesai. Dan saya panggil lagi dengan suara keras, saya panggil lagi, bangun. Dia bilang, Dedi ini katanya orang lagi berdoa katanya. Padahal sambil doa sambil tidur. Makanya doanya lama, ya. Tapi orang panggil dia marah, ya. Karena apa? Dia pikir dia sedang berdoa, ya. Padahal dia sedang sambil berdoa sambil tidur, ya. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan, ya, atau Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, ya. Jadi begitu pentingnya kita sebagai orang percaya, ya, pengikut Tuhan Yesus itu kita harus selalu berdoa, ya. Karena itu sangat penting, ya. Jangan hanya yang baik-baik saja kita suka berdoa, ya kan? Kalau Tuhan ajarkan kita tentang Matius pasal 7 misalnya. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, ya. Apa bunyinya? Mungkin kita buka sama-sama, ya. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan baca untuk kita semuanya. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang mengasihi, yang meminta kepadanya. Ya, jadi ini kita sangat senang mendengar ajaran doa Tuhan itu kepada kita. Karena apa? Kita yang jahat aja tahu memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kita memiliki fasilitas, mungkin ya pakaian, mencarikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, dan Tuhan ini pasti menjawab doa kita ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Ya, tapi ada waktu-waktunya ketika kita berdoa, kadang-kadang membuat kita ragu, kadang-kadang membuat kita bimbang. Ya, seperti seorang ibu pendeta mengatakan ketika dia disuruh Tuhan untuk memberikan persembahan kepada beberapa pendeta. Ya, dia ibu pendeta. Dia mendengar suara Tuhan itu bahwa Tuhan menggerakkan hatinya untuk memberkati hamba-hamba Tuhan pendeta. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Apa yang dia katakan? Ini suara datang dari iblis, katanya. Ya, ini bukan dari Tuhan, katanya. Ini suaranya datang dari iblis, katanya. Tapi dia nggak puas hatinya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini datang dari Engkau, ya, maka Engkau buat segala sesuatu berjalan dengan baik. Bahkan dia ke bank untuk mengambil uangnya itu ada seperti itu, karena jumlah itu banyak seperti itu. Dan ternyata ketika dia berdoa lagi, minta pertanda daripada Tuhan lagi, dia ambil, benar-benar ada uangnya itu. Dia persembahkan kepada hamba Tuhan tersebut. Jadi kadang-kadang suara-suara Tuhan itu ada yang membuat kita itu sepertinya kita nggak bisa terima. Ya, karena apa? Kemauan kita itu ya selalu yang baik. Ya, selalu yang baik, selalu yang seperti kemauan kita. Ya, waktu kami belajar sama Pak Eko, kami pergi belajar itu, acara itu mengatakan banyak orang menganggap kasih Tuhan itu seperti kakek. Ya, kasih Tuhan itu seperti kakek. Karena apa? Kalau cucunya buat salah, maka kakek itu tidak akan menghukum cucunya. Ya, jadi sebenarnya kasih Tuhan itu nggak seperti kakek. Ya, nggak seperti kasih seorang kakek, enggak. Ya, kasih Tuhan itu dia adil. Dia adalah Allah yang kasih, dia adalah Allah yang adil. Ya, jadi nggak sama. Ya, bahkan ada banyak orang menganggap bahwa adil Tuhan itu seperti ya petugas. Petugas ketika ada seorang membawa mobil, mungkin ya ketika ada mungkin melewati lampu merah itu datang petugas untuk mentilangnya. Ya, jadi mungkin supir mobilnya mengatakan, ya saya gara-gara istri saya sakit, mau cepat ke rumah sakit Pak, minta lah Pak, ya ampun Bapak, kita sekali Pak jangan ditilang Pak. Tetapi polisi itu tetap tilang. Dan mungkin dia mengatakan polisi itu memang adil, memang keadilan, tetapi dia nggak punya kasih. Ya, karena saya sudah minta ampun, tapi dia tidak mau maafkan juga, dia tetap mentilang saya. Ya, tetapi Tuhan sangat berbeda. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kasih, dan dia juga Tuhan yang adil. Ya, jadi manusia itu boleh mengenal Tuhan atau boleh menerima keselamatan daripada Tuhan itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan dan kasih pada Tuhan. Ya, kita bisa dekat kepada Tuhan itu ya sebenarnya nggak bisa, karena kita manusia berdosa, kita manusia ada dosa sehingga kita tidak dekat kepada Tuhan. Ya, tapi karena Tuhan itu ada kasih dan adil, ya maka Dia itu datang ke dunia ini untuk menggantikan kita. Ya, ada suatu kerajaan, rajanya memberikan peraturan bahwa siapa yang berbuat salah itu ya akan dicambuk. Dan suatu hari ada seorang ibu yang tertangkap, dan dia tanya kepada prajurit-prajuritnya, apa yang raja keluarkan perintah itu, yaitu siapa yang melakukan kejahatan maka dia tangkap, maka dia akan dicambuk hukuman. Dan apa yang terjadi ketika ibu itu datang ke tengah-tengah tempat pengadilan, ketika mau dicambuk, maka raja itu membuka bajunya. Dia peluk ibu itu dan prajuritnya mencambuknya. Ternyata yang melakukan kesalahan saat itu adalah ibu kandungnya. Sehingga dia karena rela, dia seorang raja, dia tetap melakukan keadilan,
dan dia punya kasih kepada ibunya, sehingga dia menggantikan ibunya. Dia rela, dia ditanggung. Begitu juga seharusnya kita yang harus ditangkap. Seharusnya kita juga yang harus disalibkan itu. Tetapi Tuhan datang di dunia ini. Tuhan menggantikan kita. Ya, kali kita masuk di bulan Paskah, ya kita bersyukur firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada siang hari ini, yaitu mari kita lebih banyak berdoa, tetap berdoa dan terus berdoa. Ya, karena kalau kita tidak berdoa, kata firman Tuhan itu, kita akan jatuh dalam pencobaan. Saya sering melayani orang gila. Ya, orang gila itu berarti ada roh. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan itu ada roh region yang menyebabkan orang itu gila. Dan sering mendoakan orang gila, ya, sering melayani orang-orang yang gila itu, maka sebenarnya itu ada serangan balik. Ya, kadang-kadang itu pikiran saya itu bisa kacau. Ya, pikiran saya kacau seperti itu. Kok tiba-tiba pikiran saya kacau seperti itu ya? Dan saya ingat, ya, diajarkan oleh sang pastor atau ibu gembala bahwa kita selalu berdoa, dan juga firman Tuhan mengajarkan kita selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa. Dan apa yang saya lakukan? Saya ambil tangan saya, ya seperti tadi boleh perhatikan dari atas ya. Saya ambil tangan saya berdoa. Saya berdoa dalam nama Yesus, roh yang membuat pikiran saya kacau ini, saya patahkan, hancurkan, saya buang ke neraka. Berikan saya roh damai sejahtera. Dan apa yang terjadi bagi Tuhan? Benar-benar langsung tenang pikiran saya. Ya, itu yang benar. Ya, jadi kita yang percaya dengan kuasa doa itu, maka apa? Maka doa itu sangat besar kuasanya. Ya, karena dalam Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu sesakan, maka meluputkan engkau dan engkau kemuliakan aku. Dan kita diajarkan Tuhan Yesus untuk selalu berdoa. Biarpun sekali kita berdoa, ya kadang-kadang kita tertidur, itu gak apa-apa. Ya, seperti anak saya, dipanggil bangun dia berdoa, sambil berdoa sambil tertidur. Ya, itu gak apa-apa. Karena dia ada berdoa. Jangan sama sekali engkau tidak berdoa, ya. Jangan sama sekali kita tidak berdoa. Karena apa? Tidak berdoa itu sangat berbahaya. Karena apa? Lawan kita si iblis itu dia berjalan keliling. Dia berkeliling, kata firman Tuhan. Si iblis itu berjalan keliling. Dia mencari mangsa. Dia mencari orang yang bisa ditelannya. Enggak semua orang. Berarti orang yang berdoa itu kuasa iblis tidak bisa mengganggunya. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berdoa itu, maka kuasa gelap itu tidak bisa mengganggunya. Kami sering mengajarkan anak kami, kemanapun saja harus selalu berdoa. Bawa motor kemana-mana berdoa. Karena apa? Begitu banyak orang kecelakaan di jalanan. Ya, jadi harus berdoa. Kita tidak tahu di mana, tempat mana, wilayah mana. Ya, ada kuasa kegelapan kita bisa melihatnya. Ada roh jahat itu kita tidak bisa melihatnya. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita hindari, yaitu kita berdoa. Supaya apa? Tuhan melindungi kita. Tuhan menjauh kita dari segala cobaan. Seperti doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya kan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kami. Dan apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau punya kerajaan dan kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, yaitu apa? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi makanya kita praktekkan di gereja setiap minggu, kita berlutut berdoa minta ampun kepada Tuhan, ya, karena kita tahu mungkin ada perkataan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Dan juga ajaran Tuhan kepada kita, yaitu sangat penting, apa itu? Yaitu kita harus berdoa supaya Tuhan jauhkan kita dari semua pencobaan. Ya, jadi firman Tuhan kalau sudah mengajarkan kita
doanya seperti itu, ya, kalau Bapa kita di surga, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita doa seperti itu, maka percayalah kita yang melakukannya, maka segala cobaan itu akan Tuhan jauhkan daripada kita. Kalau kita melihat daripada 12 murid itu, ya, siapa yang jatuh dalam pencobaan? Ya, kita lihat dalam Lukas, Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ketiga. Ayat ketiga dan ayat keempat. Lukas pasal 22 ayat 3 dan 4. Saya akan baca untuk kita semuanya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, kepala kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya. Jadi di sini sangat berbahaya kalau kita tidak berdoa, kita tidak minta perlindungan Tuhan. Bahkan orang yang paling dekat kepada Yesus pun, ya, orang yang disebut murid Yesus pun bisa dikuasai roh jahat. Karena ini firman Tuhan mengatakan, bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan, ya. Bahkan murid Yesus, ya, orang yang paling dekat kepada Yesus, orang yang disebut murid Yesus pun bisa dikuasai oleh roh jahat. Karena ini firman Tuhan yang mengatakan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa selalu, ya, bisa saja kita menjadi, ya, incaran iblis. Ya. Jadi iblis itu selalu apa? Mencari waktu yang terbaik untuk apa? Untuk menguasai orang-orang yang percaya. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya. Maka dia melakukan yang sangat kejam, yang sangat keji, ya, terhadap gurunya, terhadap Tuhan. Ya. Jadi kita harus selalu berdoa dan berdoa seperti firman Tuhan ajarkan kepada kita, seperti Tuhan sendiri ajarkan kita, yaitu kita harus berdoa. Ya, kalau kita melihat gimana Tuhan berjalan bersama para murid, ya, untuk penginjilan, untuk dengan kabar baik, gimana kita melihat kalau kita baca firman Tuhan itu selalu Tuhan Yesus berdoa, selalu Tuhan Yesus berdoa, ya, bahkan mendapatkan 5 roti 2 ikan, dia juga berdoa, ya, dan Tuhan menjawab luar biasa, ya, dengan 5 roti 2 ikan itu bisa membeli 5.000 orang makan, bahkan ada sisanya, ya, tidak habis, luar biasa, ya. Jadi banyak lagi kita melihat, ya, para murid Yesus menyaksikan gimana Tuhan Yesus ketika dia berdoa, orang buta melihat, ketika dia berdoa, orang lumpuh berjalan, ketika dia berdoa, orang tuli mendengar, ketika dia berdoa, ya, orang bisu berkata-kata, ya, semuanya murid Yesus saksikan. Tetapi kali ini para muridnya menyaksikan doa yang sangat berbeda. Ya, bukan lagi mukjizat, bukan lagi, ya, menyembuhkan orang, tetapi untuk menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga
1 jam dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dan ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihatlah saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi di sini ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, ya, dia menjadi manusia itu, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya, ketakutan, kekhawatiran, ya, dia bisa merasakan semuanya itu seperti yang kita rasakan. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita merasakan sesuatu yang sangat berat, ya, jangan bilang Tuhan kamu tidak tahu. Tuhan tahu semuanya itu. Ya. Yang harus kita lakukan yaitu apa? Kita datang kepada Tuhan, kita berlutut, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Percayalah, ketika kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan, kita memohon permohonan kekuatan daripada Tuhan, itu percayalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Seperti yang Tuhan Yesus alami ketika dia mengalami ketakutan, ya, ketika merasa kesedihan, dia berdoa. Dan apa yang terjadi kita lihat dalam Injil Lukas pasal 22 tadi, ayat 41 sampai 43, saya baca untuk kita semuanya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus berdoa, maka firman Tuhan mengatakan seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ya, ketika kita berdoa, maka ada kekuatan yang masuk dalam hati kita, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui hati kita, sehingga kita terus diperbaharui, kita terus dikuatkan. Ya. Dan luar biasa, setelah Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan itu, maka dia meminum cawan itu, yaitu cawan murka Allah. Dia menanggung semua yang harus kita tanggung. Dia meminumnya, dia menggantikan kita. Ya, jadi kita harus menghargai semua pengorbanan Tuhan itu untuk kita. Ya, kalau kita tidak menghargai, maka apa bedanya kita dengan Yudas? Kita menghargai, ya, yaitu setiap pengorbanan Tuhan, sehingga kita benar-benar mengalami kebangkitan Tuhan, mengalami pengorbanan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan kita percaya ketika ada teman-teman kita, saudara kita mengenai hal yang berat, yang tidak punya jalan keluar, maka kitalah menjadi penopang bagi mereka. Kita berdoa kepada mereka dengan iman dan keyakinan, kita percaya mereka pasti dikuatkan, mereka pasti dipulihkan. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta WL pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu yang membahas